Obatnya orang yang pernah gini nggak diterima, tidak bisa. Wilayah nerima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran, walillahi mulkus samawati wal ardi, apa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Sehingga nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa Gus? Iya kan? Mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga kok jalurnya tawaduk, mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. Jadi nggak ada sopan-sopannya karena mereka merintah ya. Ya, terutama DPPI ya, Pak. Oh, itu nggak sopan sekali kan pemerintah. Sehingga kalau yang dipandang, makanya masyhur itu kan, ada wali itu yang satu jadi wali karena sholat di saf awal, keren kan, saf awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat itu di belakang terus, tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes, ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu. Saya ini masih banyak dosa, banyak salah kok di depan. Kok kayak suci sendirian. Jadi kalau kamu sowan sama praja atau sama kiai, yang paling depan itu kan yang kepedean. Dia milih yang belakang, jadi sopan aja, nggak terlalu dekat gitu. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya pernah cerita di mana-mana, di kitab-kitab yang saya baca itu ada dua orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti. Setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka? Ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka kok ditanya enak enggak, ya gak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama Allah dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Harus semangat. Oke Gusti, semangat. Barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolah itu. Jalan noleh lagi. Sampai itu gak semangat noleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah gitu? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya husnuzon. jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Loh, ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya. Kan tidak mencatat namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah nggak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkal, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatat statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, nggak boleh seperti itu. Masyhur itu kan. Ada satu perkampungan yang sering secara masif terstruktural mau menghabisi Nabi.
Yaitu namanya kampung Usoya, Ro'lan sama Dzakwan. 3 kampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi. Sampai Nabi sering kunut nazilah, Allahumma an Ro'lan wa Dzakwan wa Usoyat asad Allah wa Rasulah. Sering dipasutkan gitu. Tapi Allah malah menurunkan wahyu, Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut nazilah. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisalaka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Jadi ini sekaligus lagi-lagi ini bab khitab. Jadi ya seperti kita punya, makanya orang itu tetap donga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini, sampai saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa, ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya. Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga enggak boleh kumol luhur. Bisa saja suatu saat saya rubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 apa derajat, 360 derajat. Nah itu yang di sini nih, kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah, karena Allah itu yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja.